Halo teman-teman, kelompok kami akan membahas pertemuan 12 yang berisi tentang premi asuransi. Tapi sebelum membahas itu, kelompok kami akan membahas dulu apa sih asuransi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi merupakan pertanggungan antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpanya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi adalah perjanjian dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Sedangkan premi asuransi pada dasarnya adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak tertanggung pada setiap bulannya kepada pihak penanggung atau keikutsertaan dalam asuransi. Jadi, premi asuransi yang dimaksud di sini ialah iuran yang harus dibayarkan pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Fungsi dari premi asuransi ini pada dasarnya adalah untuk dapat mengembalikan keadaan pihak tertanggung jika terjadi kebangkrutan sehingga dapat kembali pada keadaan sebelum terjadi kebangkrutan itu. Atau jika terjadi keraguan dapat mengembalikan pihak tertanggung kepada posisi ekonomi sebelum terjadinya kerugian itu. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang metode-metode dari perhitungan premi asuransi. Metode Human Life Value. Pada metode ini, uang pertanggungan mutlak dihitung berdasarkan pendapatan bulanan dikali dengan lama dana tersedia untuk menopang hidup, tanpa memperhatikan faktor bunga maupun pertumbuhan dana jika uang pertanggungan disimpan dalam produk perbankan. Contoh kasusnya, seorang ayah 35 tahun memiliki penghasilan bersih 5 juta rupiah setiap bulannya. Istri ibu rumah tangga mereka memiliki satu orang anak usia 9 tahun. Jika sang ayah meninggal, maka besarnya uang pertanggungan adalah sebagai berikut. Jawab, 5 juta rupiah dikali 12 dikali 5 sama dengan 300 juta rupiah. Ini berarti jika diambil sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya, maka akan bertahan selama 5 tahun atau tanpa menghitung bunga atau pertambahan dana. Metode Income Based of Value. Metode ini menghitung uang pertanggungan dengan perhitungan besarnya bunga atau return jika uang pertanggungan yang diterima disimpan dalam produk perbankan. Contoh kasusnya, seorang ayah 35 tahun memiliki penghasilan bersih 5 juta rupiah setiap bulannya. Istri ibu rumah tangga mereka memiliki satu orang anak usia 9 tahun. Jika sang ayah meninggal, maka besarnya uang pertanggungan adalah sebagai berikut. Jawab, 5 juta rupiah dikali 12 dibagi 6% sama dengan 1 miliar rupiah. Mengapa dibagi dengan 6%? Karena jika uang pertanggungan diterima, maka dana tersebut ditempatkan pada instrumen investasi pendapatan tetap seperti ORI atau obligasi retail Indonesia. Reksadana pendapatan tetap bukan pada deposito secara historis memiliki kinerja setahun pada kisaran 6% sampai dengan 8%. Jadi uang sebesar 1 miliar rupiah akan menghasilkan 5 juta rupiah setiap bulannya, karena 1 miliar rupiah dikali 6% dibagi 12 sama dengan 5 juta rupiah. Perhitungan premi asuransi kendaraan. Ada banyak faktor penentu besaran premi asuransi kendaraan. Selain wilayah domisili tertanggung, salah satunya adalah harga jual kendaraan. Semakin mahal harga kendaraan, maka akan semakin kecil persentase preminya. Perusahaan asuransi juga akan memberlakukan premi tambahan sebagai biaya risiko minimal, yaitu 300.000 per kejadian. Contoh kasusnya, Pak Agus di Jakarta membeli sebuah mobil dengan harga 150 juta. Untuk melindungi mobilnya dari risiko kerusakan dan kehilangan, Pak Agus membeli asuransi TLO sesuai aturan OJK. Maka premi asuransi mobil di kisaran harga
125 juta sampai 200 juta adalah 0,44 sampai dengan 0,53%. Nah, pihak dealer mobil menetapkan premi asuransi sebesar 0,49% kali 150 juta, yaitu hasilnya 735.000. Klaim yang akan diberikan ketika mobil Pak Agus rusak berat adalah seharga mobil yang dibeli waktu itu, namun pertanggungan ini hanya berlangsung 1 tahun dan akan terus berkurang nilainya tiap tahun. Jadi perlu diperhatikan ketika membayar premi di tahun berikutnya, apakah sudah sesuai antara premi, nilai mobil, dan uang pertanggungannya. Perhitungan uang pertanggungan asuransi syariah. Ilustrasi perhitungannya adalah jika seorang peserta mengambil masa pertanggungan selama 15 tahun dengan premi sebesar 1 juta per tahun. Jika skala perhitungan sebesar 2%, maka dari 1 juta tersebut dipotong menjadi 20.000 untuk dimasukkan ke rekening khusus atau tabaru. Sehingga uang di rekening peserta tinggal 980.000 setahun. Dalam jangka waktu 15 tahun akan terkumpul menjadi 14.700.000 rupiah. Uang yang dititipkan pada perusahaan asuransi tersebut berhak mendapat keuntungan bagi hasil, misalnya dengan perbandingan 70/30. Jika pada tahun kelima angsuran peserta meninggal dunia, maka ia mendapat UP. Besarnya yaitu 5 kali 9,8 juta rupiah dari rekening tabungan selama 5 tahun. Ditambah uang bagi hasil selama 5 tahun, misalnya 500.000 rupiah, termasuk sisa premi yang belum dibayarkan selama 10 tahun. 10 kali 1 juta rupiah yaitu 10 juta rupiah. Dari mana perusahaan mendapatkan uang 10 juta rupiah tersebut? Uang tersebut diambil dari rekening khusus atau tabaru. Begitu pula bagi peserta yang mengundurkan diri akan tetap menerima dana selama 5 tahun dari tabungan rekening dan keuntungan bagi hasil selama 5 tahun. Misalnya 500.000 rupiah, tapi tidak mendapat sisa premi yang belum dibayarkan selama 10 tahun. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya.